guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta film misterian? Persiapkan kuota dan cemilan kalian untuk menonton film yang satu ini. Karena kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film dengan misteri yang cukup mengerikan berjudul The Confession tahun 2025. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pastor kolot Huisan bernama Arthur yang sedang apruk-aprukan sambil mendorong arko berisi Alkitab dan barang-barang pribadi lainnya. Hingga setibanya di pinggir danau, Arthur langsung memasukkan barang-barang yang ia bawa ke dalam karung goni dan bersiap melakukan sesuatu. I'm leaving this for my daughter, Naomi. Found this. It means the rats are back. Beware. My God, dikira mau nyari deleg. Rupanya Arthur malah mendiskon umur dengan cara yang out of the box. Kira-kira apa alasan Arthur melakukan hal tersebut? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada seorang wanita galing emih bernama Naomi yang merupakan putri dari si pastor di scene awal tadi, di mana setelah 9 tahun kematian ayahnya, Naomi yang merupakan seorang janda anak satu memutuskan untuk menempati rumah peninggalan orang tuanya. Lantas, Naomi bergegas menghampiri putranya yang bernama Dylan. I get it. Wowie. You want some breakfast? Beberapa saat kemudian, Dylan yang merasakan aura aneh di rumah si kakek mengajak ibunya untuk mencari rumah lain saja. Akan tetapi, Naomi hanya merasa jika Dylan belum terbiasa tinggal di kabupaten yang jauh dari hingar-bingar suasana perkotaan. Lantas sebagai langkah awal mengenalkan diri pada alam, Naomi langsung mengajak Dylan untuk menyapa kambing hitam piaraan si kakek. Di saat itu pula, Naomi pun senang saat temannya yang bernama Scott datang berkunjung. Tapi tiba-tiba, daeta si Gobroy, sontak mereka pun kaget saat melihat tangan Dylan malah diseget kambing. Di tengah kepanikan, mereka pun bergegas membawa Dylan ke puskesmas. Kira-kira apa penyebab Dylan diseget kambing? Apakah karena kokodnya bau daun kahitutan? Singkat waktu ketika Dylan menjalani penanganan, Scott yang kepo mulai basa-basi dengan menanyakan kesibukan Naomi untuk saat ini. Lantas, Naomi yang berprofesi sebagai penyanyi kakak peran menjelaskan jika saat ini dirinya sedang sibuk menggarap lagu paling populer masa kini yang berjudul Juju Jaja. Mendengar hal itu, Scott berharap jika proyek tersebut bisa meledak di pasaran. Lantas sebelum pergi, Scott meminta Naomi untuk jangan sungkan menghubunginya jika ia membutuhkan sesuatu. Di malam harinya, Dylan yang akan tidur berkata jika tadi sore ia mendengar suara aneh dari arah loteng. Lantas, ia pun meminta ibunya untuk melakukan pengecekan. Mendengar hal itu, Naomi meminta Dylan untuk tidur sementara ia akan mengeceknya. Namun setibanya di loteng, Naomi pun heran saat menemukan kaset dan Walkman di dalam sebuah kotak besi, beserta kanyut kunang berisi kulit pohon dan juga kunci aneh. Hingga setibanya di kamar, Naomi yang penasaran memutuskan untuk memutar kaset yang ia temukan. This is Arthur Riley. Rupanya kaset ini berisi rekaman pengakuan dosa yang dibuat oleh ayahnya. Dalam rekaman tersebut, Arthur yang ketakutan mengungkapkan rasa penyesalannya, di mana ia terpaksa harus menghabisi rekannya yang bernama Roy, yang diyakini telah dirasuki oleh sosok entitas jahat. Tak cuma itu, Arthur menambahkan jika dirinya telah menguburkan jasad Roy di sekitaran rumah dengan sebuah petunjuk berupa cor-coran berlambang salib. Di tengah rasa tak percaya, Naomi yang merasa penasaran bergegas pergi keluar untuk mengeceknya. Namun di tengah pencarian, perhatian Naomi teralihkan saat ia melihat lampu kedap-kedip di kamar Dylan. Dylan?
Melihat Dylan yang malah memainkan lampu, Naomi langsung menegur putranya ini. Hingga sesaat kemudian, Dylan yang malah ngompol Nacalana berkata jika dirinya merasa ketakutan setelah melihat sosok misterius mondar-mandir di kamarnya. Mendengar hal itu, Naomi berusaha untuk menenangkan Dylan. Di keesokan harinya, Naomi pun heran saat melihat seekor tikus got yang nongkrong di atas gundukan di dekat pohon. Dirasa ada sesuatu, Naomi meminta putranya untuk segera berangkat sekolah. Apalagi hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru. Namun bisa kita lihat, Dylan yang belum terbiasa hidup di kabupaten malah tantrum gak jelas. You not to play games at the table. Fine. I hate it here. Di siang harinya, Naomi yang penasaran bergegas untuk mengecek gundukan aneh yang ia temukan. Sontak Naomi pun kaget saat menemukan cor-coran berlambang salib yang sempat diberitahu oleh ayahnya di dalam rekaman. Singkat waktu, malam pun poek. Naomi yang kecapean terlihat menonton channel Sakahayang untuk menemani tidurnya. Di saat itu pula, ia pun kembali kepikiran tentang isi rekaman yang dibuat oleh ayahnya. Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, Sakahayang ingatkan jika kalian ingin pindah ke suatu daerah, mending pastiin dulu wilayah. Hingga saat Naomi kepoloran, ia pun heran saat melihat Walkman-nya tiba-tiba hilang, dibarengi lampu kedap-kedip dari lantai bawah. What are you doing? See? Rupanya, semua itu hanyalah mimpi buruk setelah Naomi kebanyakan nonton channel Sakahayang. Di malam berikutnya, Naomi langsung meminta bantuan Scott untuk mencari petunjuk tentang rekaman pengakuan si ayah. Dan setelah Naomi menceritakan segalanya, Scott yang ikut penasaran memutuskan untuk membantu Naomi guna mengungkap misteri sosok Roy. Di keesokan harinya, saat Naomi berusaha membackup rekaman ayahnya, tiba-tiba saja ia kedatangan Scott yang berhasil menemukan titik terang dari hilangnya Roy. Di mana kali ini, ia berhasil mendatangkan seorang wanita yang mengaku sebagai putrinya Roy. Sorry if I was bugging you that day in town. I don't know your son, but I sure shit know who you are. You never listen to any of it. Sesaat kemudian, Naomi dan Scott langsung memulai sesi wawancara. Lantas, putri Roy yang bernama Alice mengungkapkan jika ayahnya ini adalah teman dekat Arthur sejak mereka remaja. Namun 9 tahun lalu, Roy dinyatakan menghilang setelah para warga menemukan jasad Arthur mengambang di danau seperti Lantas, Alice langsung menunjukkan selebaran pencarian ayahnya. To that man like a quarter. He could be real nice. Just covered in blood. We'll start a fight in an empty house. Oh, ternyata sosok aki-aki yang Naomi lihat dalam mimpinya merupakan perwujudan Roy yang seolah memberikan petunjuk. Kemudian, Alice mengungkapkan jika sebelum menghilang, si ayah sering mengalami mimpi aneh, di mana dalam tidurnya, si ayah selalu mengigau agar warga kota segera memberikan persembahan untuk mengakhiri kutukan di kotanya. Namun meskipun begitu, Alice dan keluarganya mengaku tidak mengerti sama sekali dengan apa yang si ayah ungkapkan. Hingga setelah Alice pergi, Naomi yang ketakutan memberitahu Scott jika semalam dirinya mengalami mimpi buruk tentang sosok Roy. Di tengah perbincangan, seketika Naomi panik saat mendapat telepon dari guru BK yang memberitahukan kelakuan Dylan yang malah membawa bangkai kepala kambing ke sekolah. Setibanya di sekolah, Pak Dadang menjelaskan jika baru saja Dylan menjadi murid baru, ia sudah melakukan hal yang di luar Nurul. Pak Dadang pun meminta Naomi untuk lebih memperhatikan putranya. Namun bukannya mengerti, Naomi si tipe emak-emak zaman now malah tidak terima dan langsung membawa Dylan pulang. Hingga sesaat kemudian, Naomi langsung mendesak Dylan untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Dylan mengungkapkan jika yang ia bawa merupakan kepala kambing hitam, piaraan mendiang si kakek yang ia temukan sudah ngebangke di dekat Ruyuk. Mendengar hal itu, sontak membuat Naomi semakin heran.
Saat malam kembali poek, Naomi yang khawatir meminta Dylan untuk memberitahukan keanehan yang terjadi di rumah ini. Lantas sambil menahan ngantuk, Dylan memberitahu jika semalam ia sempat melihat sosok aki-aki di kamarnya. Mendengar hal itu, sontak membuat Naomi panik, apalagi ia menyadari jika sosok tersebut merupakan hantu Roy yang marakayangan. Tak ingin hal buruk terjadi, Naomi pun memutuskan tidur bersama Dylan. Di tengah malam, Naomi yang terbangun seketika panik saat mendapati putranya tidak ada di kasur. Dylan? My God, setelah di jump scare bebenguk Roy, Naomi langsung mengajak Dylan kembali ke kamar. Di keesokan harinya, setelah mengalami teror yang semakin menjadi, Naomi mengajak Scott untuk mencari petunjuk tentang lokasi keberadaan jasad Roy. I'm pretty sure the body's not here. I wish I knew. Oh, so where Dee found that goat? Hey, come here. Di tengah pencarian, mereka pun heran saat menemukan simbol segitiga di batang pohon jengkol. Menyadari ada sesuatu, Naomi langsung mengeluarkan kulit pohon dari kanyut kunang dan memasangkannya di pohon tersebut. Shit, that's weird. Dirasa cocok, Scott pun menemukan angka 13 Romawi yang tertulis di dalam kanyut kunang. Menyadari ada sesuatu, Naomi langsung mengajak Scott untuk mengecek denah rumah ayahnya. Prince, to figure out where the walls are gonna go. Blueprints, my friend, if I remember. Dan benar saja, di dalam denah ini, mereka menemukan ruangan dengan angka 13. Dirasa ini sebuah petunjuk koordinat, Scott langsung menarik garis hingga membuat simbol segitiga. Dan ternyata, garis itu menunjuk pada satu titik, yaitu ruang makan, yang kini sudah beralih fungsi menjadi ruang kosong. Oh my God. What do you see? Di tengah pencarian, Naomi pun melongo saat menemukan sebuah kalung dengan simbol yang aneh. Namun tak cuma itu, mereka pun menemukan sebuah kotak besi yang tersimpan di dasar lantai. Oh my gosh. Oh my God, sontak mereka pun syok parah saat menemukan tulang belulang yang diduga milik almarhum Roy. That's supposed to be the name of Loring. Keheranan pun semakin menjadi saat mereka menemukan huruf yang diukir di tulang tersebut. Hingga setelah diotak-atik, huruf-huruf tersebut membentuk sebuah nama, yaitu Harling. Dan untungnya, Naomi tahu jika Harling adalah nama teman dari ayahnya di masa lalu. Di malam harinya, setelah menemukan keberadaan tulang Roy, Naomi mulai mengalami teror yang semakin aneh. What's right and wrong? Let's see. I took a man's life. Di tengah keanehan yang terjadi, Naomi kembali mendengar suara gedebruk aneh dari loteng. What's right and wrong? Dan betapa syoknya Naomi saat melihat banyaknya bangkai kepala kambing yang dijadikan hiasan. Tak cuma itu, ia pun heran saat melihat Dylan seolah terkena genjutsu menatap kosong ke arah tembok. Seketika Naomi pun merinding saat melihat ratusan tikus bersarang di lotengnya. Akhirnya, meski harus merasakan encok dan ngap dada, Naomi dan Dylan pun lega setelah lolos dari serangan kawanan tikus. Tapi menurut kalian, ratusan tikus ini nyata atau tikus goib? Dan kira-kira hutang apa yang harus dibayar oleh mereka? Di keesokan harinya, setelah mengalami teror ekstrim, Naomi langsung menghubungi teman ayahnya yang bernama Harling. Mendengar hal itu, Pastor Harling langsung menceritakan insiden pembuatan danau yang dilakukan oleh pemerintah hingga mencaplok tanah-tanah milik warga. Dan ketika itu, ada seorang tukang es krim keliling yang bernama Piper, di mana rumahnya juga menjadi korban penggusuran paksa dari pemerintah.
Hingga pada suatu ketika, Piper yang tidak mendapat kompensasi dari pemerintah memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya setelah menculik 5 anak pejabat yang telah bertanggung jawab atas pembuatan danau di kotanya. Dengan harapan supaya mereka mati bersama-sama saat air memenuhi komplek. Dan ternyata 2 di antara 5 anak pejabat yang diculik itu adalah Arthur dan Roy, yang mana mereka berhasil kabur dan selamat dari aksi yang dilakukan oleh Piper. Namun setelah puluhan tahun berlalu, arwah Piper masih terus menghantui Roy dan Arthur, hingga Arthur terpaksa menghabisi Roy yang telah dirasuki oleh arwah Piper. Dan pada akhirnya, Arthur yang berusaha mengakhiri kutukan Piper memutuskan untuk menumbalkan diri ke tengah danau dengan harapan arwah Piper bisa tenang dan tidak mengganggu keturunannya lagi. Tak ingin hal buruk terjadi, Harling meminta Naomi untuk menjaga Dylan sampai ia datang. Saat video call berakhir, seketika mereka pun heran saat melihat Alice yang amuk-amukan di halaman rumah, di mana Alice mengungkapkan jika putranya telah diculik oleh jurik Piper. Bersamaan dengan hal itu, Naomi pun panik saat mendapat telepon dari pihak sekolah yang memberitahu tentang hilangnya Dylan. Di tengah kepanikan, Naomi bergegas menghubungi Harling agar secepatnya datang. Di malam harinya, Harling yang baru datang langsung melakukan pelacakan dengan cara gegebrik tembok. Lantas, ia pun menyadari jika rumah ini memiliki dimensi yang berbeda, yaitu dimensi astral, di mana di tempat tersebut, Daniel diculik oleh si jurik Piper. Sesaat kemudian, Pastor Harling meminta Naomi untuk pergi ke dimensi lain guna menyelamatkan para bocil yang diculik oleh Piper. Hingga setelah melihat gambar kondisi para bocil yang disekap, Naomi membulatkan tekad untuk melakukan teknik meraga sukma. Than that is more about influence. He could lead others away by using whoever he's affected. Sesampainya di danau, Harling berkata jika ia akan membantu melakukan teknik meraga sukma dengan cara menenggelamkan Naomi ke dalam danau. Setelah berhasil berpindah alam, Naomi langsung ngapruk mencari sarang si jurig. What's it that we can't get to? Years ago in the 1950s. Hello? Sesampainya di sarang jurig Piper, Naomi yang tidak ingin membuang waktu bergegas mencari keberadaan para bocil. Where are you? Melihat jurig Piper pergi, Naomi bergegas ke basement untuk mencari para bocil. Setelah berhasil menemukan tempat penyekapan, Naomi berusaha membongkar paksa pintu tersebut. Akan tetapi seketika ia pun panik saat mendengar kedatangan si jurig Piper. Mommy, are you still there? Setelah berhasil membobol kunci gembok, Naomi berhasil membebaskan para bocil. Tapi tiba-tiba setelah berhasil menghajar Naomi sampai ke lenger,
Piper bergegas mengejar para bocil yang berusaha kabur. Hingga sesaat kemudian Naomi yang siuman langsung ngabret mengejar Piper. You have to fight through your... Akhirnya, setelah berhasil menyucukkan kalung keramat peninggalan ayahnya, Naomi pun berhasil mengakhiri teror si jurik Piper. Hingga sesaat kemudian, Scott dan Harling langsung membopong Naomi yang muncul ke permukaan. Just get down. Somebody help! Breathe. Wait. Singkat waktu di keesokan harinya, Naomi yang baru siuman bergegas keluar untuk mengecek keadaan. Di saat itu pula, Dylan terbangun di kamarnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Adults have to have. Entah apa yang sebenarnya terjadi, ternyata kutukan ini masih berlangsung. Dan kini, korbannya bukanlah para bocil, namun para orang tua yang seperti terkena hipnotis untuk menyeburkan diri ke dalam danau, seolah mengikuti jejak Arthur di scene awal tadi, di mana seluruh warga di sekitaran danau seakan menjadi tumbal dari dendam Piper yang berada di dasar danau. Mom? Mom? Bagaimana, cukup biasa aja bukan? Tapi lumayanlah mengisi waktu sebelum film-film horor seru bermunculan. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Confession 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.